Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa, guru PAI SMA Negeri 4 Kendari. Pada sesi hari ini, saya ingin menguraikan terkait tentang pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan, yaitu Pesta Topeng. Sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran diferensiasi tentu mencakup 3 hal. Pertama, konten, proses, dan produk. Untuk memastikan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya mengatur strategi dengan cara mempersiapkan bagaimana siswa kesiapan belajar, profil belajar, dan minat belajarnya. Dalam PAI ada 5 elemen yang harus diajarkan. Di antaranya adalah elemen tarikh. Nah, untuk elemen tarikh ini atau biasa kita kenal dengan sejarah, maka saya perlu mendesain bagaimana cara siswa menyukai materi tarikh tersebut atau sejarah. Sebagaimana yang kita ketahui, situasinya adalah siswa tidak terlalu suka dengan materi sejarah karena image-nya adalah materi menghafal atau menjenuhkan. Sehingga ini menjadi suatu tantangan bagi saya. Bagaimana mendesain pembelajaran menjadi aktif, kolaboratif, dan menyenangkan bagi siswa tentunya. Maka saya memilih Pesta Topeng untuk mengaktifkan dan mengkolaborasikan hingga membuat siswa senang atau bahagia tatkala belajar pendidikan agama Islam pada materi tarikh. Untuk mengetahui seperti apa Pesta Topeng menjawab pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran PAI, saksikan uraian berikut ini. Pesta Topeng, pembelajaran aktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Minggu pertama yakni pada diferensiasi diskusi. Dengan cara yang pertama, berkelompok, di mana siswa diperkenankan memilih warna dan mereka akan berkelompok sesuai dengan warna pilihannya. Yang kedua, siswa memilih 2 tokoh dari 10 tokoh yang diminati untuk didiskusikan. Siswa berkelompok menggunakan handphone atau smartphone-nya untuk mencari tahu, membrowsing sumber bacaan secara digital. Dan kemudian setelah selesai mereka juga akan diminta untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya dalam bentuk infografis. Terakhir, mereka harus memilih gambar mana yang mereka minati dari tokoh itu. Jadi mereka akan menentukan tokoh manakah yang akan mereka tayangkan di minggu kedua dan minggu ketiga. Pada minggu kedua, yakni persiapan Pesta Topeng. Hal ini dilakukan dengan cara outdoor. Siswa menggunting, menempel, dan lain sebagainya. Yang pertama, siswa akan dilakukan memilih teman dalam berbagi informasi saat sesi topeng. Jadi pada sesi ini ada 2 skenario. Yang pertama berpasangan, yang kedua berkelompok. Karena 5 tokoh yang akan didiskusikan, maka pertama mereka akan berpasangan, kedua mereka akan berkelompok dengan 3 orang, jadi dia akan mendapatkan 2 informasi tokoh baru yang sebelumnya dia telah mendapatkan 1 informasi. Dan yang terakhir dia berpasangan kembali. Kenapa? Karena dia membutuhkan 1 tokoh lagi. Di akhir, mereka juga akan menuliskan 2 tokoh yang diketahui yang sesuai dengan minat mereka atau yang menginspirasi untuk dimasukkan pada kotak games. Jadi pada sesi berpasangan, berkelompok, dan berpasangan, setiap sesi ini nantinya itu akan dilakukan sebuah sesi konfirmasi. Semisal ketika siswa diminta untuk menjelaskan tokoh Muhammad Ali Pasha, maka siswa yang menyimak informasi tokoh Muhammad Ali Pasha akan mempresentasikan atau mengkonfirmasi hasil yang didapatnya dari sesi berbagi. Tim ahli yakni
kelompok yang memberikan informasi terkait tentang Muhammad Ali Pasha akan menjadi tim ahli. Dia akan mengkonfirmasi atau mengulas kembali hal-hal yang masih perlu ditambahkan. Dan sesi assessment, tentu saja siswa memilih 2 tokoh yang menginspirasi dirinya selain tokoh yang dia ketahui. Dalam hal ini, tokoh yang menjadi penguasaan kelompoknya. Nah, ini adalah gambaran minggu kedua di mana dia berpasangan, seperti terlihat pada gambar. Dan ini adalah sesi berkelompok. Ini adalah gambaran pada proses yang sempat saya dokumentasikan. Siswa berpasangan, setelah selesai dia akan mengkonfirmasi di daerah yang berbeda lagi. Baik, ini adalah tim ahli. Nah, bagaimana pada minggu ketiga? Pesta topeng diawali dengan refleksi awal, yakni menggunakan model pembelajaran inside-outside circle. Dia akan dibentuk dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok lingkar dalam dan yang kedua lingkar luar. Kelompok lingkar dalam diatur strateginya dengan cara berpindah 2 orang ke kiri dan yang lingkar luar pun berpindah 2 orang ke kiri. Sehingga mereka akan semakin jauh dari teman awalnya. Kemudian mereka menceritakan apa saja yang dia ketahui dari pembelajaran minggu lalu. Nah, pesta topeng itu dilakukan di kelas saat ini. Kalau kemarin itu dilakukan dalam luar kelas, maka sekarang dilakukan di dalam kelas. Ini adalah gambaran betapa mereka melakukan sebuah proses untuk memahami informasi tersebut. Ini adalah proses yang sempat saya dokumentasi dalam sesi kelas. Ini mengkonfirmasi dan di depan pintu adalah tim ahli. Demikian paparan singkat saya tentang pesta topeng. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.